rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dihadirkan oleh Allah di dalam majlis yang di dalamnya kita berselawat dan memuji kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu agama, majlis yang insyaallah akan mendekatkan diri kita kepada Allah, akan mendekatkan diri kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan mendekatkan diri kita kepada para aulia, kepada syuhada, kepada kaum sholihin. Dan majelis ini adalah majelis yang kita tidaklah berkumpul terkecuali membawa kecintaan yang mendalam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bersyukurlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, lebih-lebih di saat-saat sekarang ini, di akhir zaman sekarang ini, banyak-banyak mengucapkan syukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Telah diberi kenikmatan oleh Allah, dibimbing dengan taufik hidayah untuk duduk di dalam majlis ilmu. Lebih-lebih majlis salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu adalah zikir, salawat itu adalah istighfar, salawat itu adalah tasbihnya kita. Sehingga kata para ulama, barang siapa yang bersalawat maka dia berzikir, barang siapa bersalawat maka dia bertasbih, barang siapa yang bersalawat maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan salawat kita itu yang kita baca sebagai istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan selama hidup kita di atas dunia ini. Yaitu perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah bosan, ya, jangan pernah bosan. Salawat itu adalah guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Barang siapa yang melazimi membaca salawat dengan jumlah bilangan yang banyak, maka salawat itu akan menuntun dia, akan mengajak dia kepada perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang tidak memiliki amalan, yang tidak banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tersesat daripada jalan kemuliaan, jalan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Radhiyallahu ankum. Masih pelajaran daripada kitab Adab Surukul Murid yang disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibadi wal Bilad Al-Hafiz Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sampai perkataan beliau, wa idza lam yazidu murid syaikhan fa alaihi bi mulamazatil jidd wal ijtihad ma'al kamal as-sidq fi irtija'i ila Allah wal ibtiqari ilayhi bi an yanqudha lahu min al-yurshiduhu fa sawfa yujibuhu may yujibul muttar wa yasuqqa ilayhi may yahulu bi yadihi min ibadihi wa qad yahsabu ba'da al-muridin annahu la syaikha lahu fatajidu yatlubu syaikha wa lahu syaikhu lam yarah yurabbihi binadarihi wa yura'ihi bi'ayni inayah wa huwa la yashkur wa inda tanasufi ma dhahaba illa bisidq
wa illa fal masyaikh muhaqqiquna mawjuduna walakin subhana man lam yaj'al dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilun alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahu ilaihi. Ini Habib Abdul Al-Haddad radhiyallahu an, beliau menerangkan tentang seseorang murid, seseorang penuntut ilmu, jika dia tidak menemukan guru, maka hendaknya ia terus-menerus dan bersungguh-sungguh serta beristihad. Arti beristihad itu adalah bergiat diri, ma'akamalis shadiq, serta memiliki keteguhan di dalam mencari ilmu, di dalam mencari guru yang sempurna, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wal ibtighari ilaih, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fi an yuqayyadu lahu min yursidihi, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya seorang guru yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Jadi kalau tidak dapat mencari guru, maka betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya banyak-banyak meminta kepada Allah agar diberikan guru. Artinya diberikan guru dengan cara menuntut ilmu agama. Jadi kalau ada guru tapi tidak ada murid, nggak bisa. Ada murid, tidak ada guru, tidak ada yang melajari. Itu kan? Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah gurunya. Nah, ini perlunya belajar ilmu agama. Ya, jangan meremehkan ilmu agama. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah, beliau mengatakan tidak ada musuh yang lebih membahayakan dibandingkan dengan kebodohan, dan seseorang adalah musuh daripada ketidaktahuannya. Jadi tidak ada musuh di atas dunia ini yang lebih membahayakan dibandingkan daripada kebodohan. Kalau seseorang mempertahankan kebodohan, itu lebih dahsyat lagi bodohnya. Dan kenapa? Karena dia adalah musuh daripada ketidaktahuannya. Gitu. Jadi jangan sampai mempertahankan kebodohan. Kalau tidak tahu, cari guru. Ya, jangan sebelum mencari guru, sebelum dapat guru, terus melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, ini bahaya. Ini adalah seseorang adalah musuh daripada ketidaktahuan. Artinya dia sendiri adalah musuh daripada ketidaktahuan. Maka itu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa orang yang tak berilmu terjebak dalam meninggalkan ketaatan. Jadi orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan meninggalkan ketaatan. Kalau seseorang meninggalkan ketaatan, maka satu aja lagi yang bisa ia lakukan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena di dunia ini hanya dua, mau inti pilih taat atau inti pilih maksiat. Ya kan? Siapa yang tidak mengerjakan amal ketaatan, berarti pilihannya ia mengerjakan amal kemaksiatan. Siapa yang meninggalkan amal kemaksiatan, berarti hanya ada satu di hadapannya, yaitu amal ketaatan. Nah itu. Jadi pilih salah satunya. Itu. Nah. Jadi kata beliau, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, seseorang itu harus memilih
Mau berbuat taat atau mau berbuat maksiat, harus memilih salah satunya. Setiap kita semuanya harus memilih. Pilihannya hanya dua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan juga menciptakan neraka. Ya kan? An-naru liman al-jannatu liman ittaqa wan naru limanil asar. Jannah surga itu bagi orang yang bertakwa, dan surga neraka itu bagi orang yang bermaksiat. Jawabannya dua. Gitu. Hidup di dunia juga dua pilihannya. Mau berbuat taat, mau berbuat maksiat. Kalau tidak berbuat taat, gawe maksiat. Tidak meninggalkan yang apa? Meninggalkan kemaksiatan. Kerjakan yang taat. Tapi kalau meninggalkan yang ketaatan, berarti pilihannya berarti dia hanya mengerjakan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena kata Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan sebab ia tidak mengetahui tentang ketaatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan, dan tidak tahu pula tentang maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Nah itu. Jadi dia tidak tahu. Hidup di dunia tidak tahu ini susah. Kalau orang hidup di dunia tidak tahu, sasat terus. Ya. Sasat terus. Apa aja lagunya itu? Salah alamat. Nah itu sasat terus. Kenapa? Karena dia mempertahankan kebodohan. Nah itu. Jadi belajar itu perlu, wajib hukumnya. Biar apa? Biar kita bisa membedakan mana itu perbuatan taat dan mana itu perbuatan maksiat. Maka itu kalau belajar itu sudah punya guru, memiliki sanad yang muttasil, memiliki memiliki guru, yang gurunya itu memiliki guru lagi, yang gurunya itu memiliki guru sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, mabda'ul ilm, ya, sumber daripada keilmuan. Nah berarti hendaknya dia berpegang teguh dengan guru tersebut. Gitu. Jangan berguru dengan guru yang tidak tahu asal usulnya. Gurunya siapa, guru-gurunya siapa lagi tidak tahu kita. Tahu-tahunya duduk aja di majelisnya, tahu-tahunya kita belajar aja. Ya kan? Tidak ada hubungan dengan guru yang memiliki hubungan nasab keilmuan yang bersumber kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya. Ya, hati-hati, jangan belajar seperti itu. Ya. Maka itu zaman sekarang ini luar biasa. Ya. Gurunya kadang-kadang ada, muridnya yang enggak ada. Gitu. Muridnya yang enggak ada. Jarang sekali ditemukan yang muridnya aja ada, gurunya enggak ada, itu susah. Gitu. Kebanyakan yang ada gurunya aja, muridnya yang enggak ada. Gitu. Anak pernah ketemu dengan Habib Alwi bin Salim Al-Idrus radhiyallahu anhu di Malang. Habib Alwi bin Salim Al-Idrus itu orang alim, mufti, sampai beliau itu digelari mufti di Malang. Gitu. Anak pernah ketemu dulu di Samarinda. Waktu beliau dakwah ke Samarinda zaman Habib Toha Al-Habsyi masih hidup di Samarinda. Gitu. Habib Alwi bin Salim Al-Idrus ini beliau mengatakan, aku akan terus mengajar sekalipun tidak ada guru, tidak ada murid di hadapanku. Walaupun hanya ada rehal aja di hadapan kata beliau, aku akan terus mengajar. Gitu. Kalau sudah jadwalnya beliau mengajar, muridnya mau datang, tidak mau datang terserah. Sekalipun kata beliau rehal, tahu rehal. Kalau kita di sini ini mejanya ini, gitu. Ini rehal nih, tempat naruh kitab itu rehal. Sekalipun rehal saja kata beliau sudah cukup bagiku menjadi murid. Kenapa? Daripada beliau semangatnya untuk mengajar, semangat untuk mengajar. Gitu kan? Ada kayak guru-guru zaman wayah ini, bila dilihat muridnya sedikit sudah libur aja. Iya kan? Bukan seperti itu. Iya.
Sekalipun kalau sudah jadwalnya mengajar, kata beliau, rehal pun, yang hadir rehal pun akan kuteruskan pengajianku. Itu. Yang rugi siapa kira-kira? Yang rugi yang tidak mau hadir belajar kepada beliau. Beliau memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada guru beliau, kepada guru-guru beliau, sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau belajar kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih ini, beliau adalah santri di Ribat Tarim. Belajar kepada Habib Abdullah bin Umar Asy'ari, seorang aulia besar yang lebih daripada 70.000 santrinya semuanya jadi aulia. Gitu. 70.000 lebih daripada santrinya semuanya jadi aulia. Gitu. Gampangnya ya, dulu itu mau jadi wali cukup berguru dengan Habib Abdullah. Habib Abdullah bin Umar Asy'ari itu sudah jadi wali semuanya. Lebih 70.000. Gitu. Kalau wayah ini ya Allah, tinggal tunjuk ya. Iya. Yang hadir 70.000 seikung kan jadi wali. Ada tunjuk. Ya, yang hadir banyak, tapi tidak ada yang jadi wali. Masya Allah. Nah itu luar biasanya orang-orang dulu ya, seperti itu. 70.000 lebih, ya santrinya semuanya menjadi aulia. Gitu. Sampai-sampai Habib Ali Sahibul Maulid, tatkala beliau berziarah, ya berkunjung kepada masuk ke Ribat Tarim itu, Ribat Tarim yang ada di kota Tarim itu, beliau mengatakan tatkala masuk melalui pintu depan Ribat Tarim itu, beliau mengatakan, kata Habib Ali apa? Barang siapa yang masuk melewati pintu ini, pintu yang kau lewati ini, berarti dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang masuk ke dalam Ribat Tarim, ya, Ribat Tarim yang mencetak para aulia, kata Habib Ali Syaibul Maulid, berarti dia masuk ke dalam surga. Saking hebatnya itu. Habib Ali Syaibul Maulid yang mengatakan seperti itu. Siapa yang melewati pintu ini berarti masuk surga. Nah ini. Jadi demi apa? Demi menerangkan perbuatan kebaikan dan menghilangkan perbuatan kemaksiatan. Nah, maka itu Sayyidina Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu. Tadi itu yang kita baca tadi wiridnya. Ya. Itu wirid sakran. Wirid sakran. Itu wirid selain daripada kita baca untuk menjaga diri kita daripada orang-orang yang ingin berbuat jahat, itu juga wirid kalau kita baca dapat menjaga diri kita daripada virus-virus penyakit. Bukan hanya penyakit corona, penyakit apa aja kalau kita mau baca itu hilang semuanya. Ya, dengan ucapan suri itu hilang semuanya. Makanya itu jangan malas baca wirid. Kenapa? Biar kita jangan jadi kirik. Gitu kan? Maka lahul wirid bahwa kirik. Barang siapa yang tidak mempunyai wirid, tidak membaca wirid, berarti dia adalah warik. Nah itu. Jangan sama jadi warik, jadi monyet. Jangan. Kita lebih mulia daripada itu semua. Ya. Nah itu. Jadi baca wirid sakran itu dibaca. Lebih-lebih saat-saat sekarang ini. Jangan hanya sudah malam Jumat hadir majelis, sudah orang habis baca wirid, itu datang. Gitu kan? Iya. Akhirnya tidak baca. Akhirnya boleh ke rumah kena virus corona. Iya. Sekali malam Jumat datang hadir majelis, boleh diisolasi 14 hari. Gitu. Ya, jangan begitu. Wirid. Ya, makanya itu perlu hadir majelis itu di awal biar dapat barakatul majelis. Ya, barakahnya majelis itu dari awal duduk. Gitu. Lihat majelis-majelisnya para aulia Allah. Kita itu kalau waktu di Hadramut itu kalau hadir majelis itu, kalau sudah ada Habib Umar di depan kita, kalau sudah ada Habib Abdullah bin Syahab di hadapan kita, kalau sudah ada Habib Ali Masyhur di hadapan kita, kalau sudah ada Habib Salim di hadapan kita, Allah melihat wajah mereka itu tuh
Bisa kada berasa menahan kami. Bisa kada berasa menahan kami. Kenapa? Saking nikmatnya melihat wajah mereka. Melihat wajah guru. Kalau kita kan kada kipuh. Apalagi duduk di muka di hadapan guru. Oh, kipuh. Berganti lipatan batis saja berpuluh-puluh kali. Gitu kan? Gitu. Duduk istiqomah di satu tempat itu luar biasa. Ini di majelis seperti ini, inti cari tempat itu yang paling enak itu untuk inti istiqomah di mana? Duduk di situ. Gitu. Duduk di situ. Kalau bisa duduknya kita itu jangan sampai didudukin orang lain. Jangan sampai begitu tahu-tahu malam nyawa belakang ada orang yang sudah duduk lebih dulu di tempat duduk kita itu. Jangan. Gitu. Usahakan kita lebih dulu hadirnya. Anak di sini melihat banyak daripada jamaah-jamaah yang istiqomah duduknya di situ aja. Gitu. Mudah-mudahan istiqomahnya itu berlanjut. Begitu. Tapi jangan juga istiqomah duduknya tapi dibuncu aja terus. Itu bukan baik juga ya. Istiqomah. Istiqomah itu duduk di depan. Gitu. Istiqomah itu duduk di depan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan seberatan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu itu yang wiritannya wirid sakran itu beliau mengatakan al-jahlu narun lidin. Al-jahlu narun lidinil mar'u yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kata beliau mengatakan al-jahlu, kejahilan itu adalah api. Ya. Narun lidin, api yang dapat menghanguskan agama, yang dapat membakar agama. Kejahilan. Itu, kejahilan. Hari ini kita jahil, hari ini kita bodoh, tapi dengan belajar insya Allah besok tidak bodoh lagi. Ya kan? Itu. Hari ini belajar, insya Allah besok tidak lagi bodoh. Ya, tapi kalau hari ini tidak belajar, besok dibodohi orang. Gitu. Hari ini kita bungul, Tapi dengan belajar, besok ada lagi bungul. Ya kan? Tapi kalau mempertahankan kebungulan kita dengan tidak belajar, isuk kita yang dibunguli orang. Banyaklah seperti itu. Harus dibunguli orang kita tuh. Untung kalau orang yang membunguli itu sama aja agamanya lawan kita. Usia yang membunguli Cina. Iya kan? Penasaran banget dibunguli Cina kali ini. Nah itu. Iya kan? Dibunguli Habib palsu. Habib palsu bisa membunguli kita. Kenapa? Karena kita bodoh, jahil. Itu sebabnya. Iya kan? Iya, ada orang ngata-ngatain surganya besar, mengatakan keturunannya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi. Kalau kita jahil, kita akan percaya. Ya kan, tapi kalau kita pintar, belajar bagaimana bisa anak keturunannya Nabi Muhammad itu, para habaib itu tidak ada zaman sekarang ini, bagaimana bisa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan sebelum beliau wafat, bahwasannya nanti di akhir zaman akan datang cucuku yang bernama Imam Mahdi. Gitu. Imam Mahdi itu cucunya Nabi Muhammad. Kalau Imam yang nanti yang akan menyelamatkan manusia daripada kesesatan, dia adalah anak keturunannya Nabi Muhammad. Kenapa sekarang bisa vakum, bisa tidak ada? Langsung tiba-tiba akhir zaman adanya. Kalau zaman wayah ini tidak ada. Iya ya, gitu. Tapi kalau kita bodoh, kita percaya. Ada Habib palsu, ngaku-ngaku Habib, ya kan? Karena kita jahil, tidak pernah nonton ilmu, akhirnya terjerumus, ikut dengan Habib palsu. Lebih parah lagi, kiai palsu, iya kan? Ustadz palsu. Karena sering katakan kan, Ustadz siluman, iya, kejadian, iya kan? Malam Jumat jadi Ustadz. Malam-malam tertentu jadi ustaz, malam-malam lain jadi setan. Gitu. Nah ini bahaya, ya makanya itu perlu al-jahlu narun lidini.
Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu. Jadi kejahilan itu adalah api yang membakar kepada agama seseorang. Hati-hati, jangan jadi pemadam, anggota pemadam aja membakar memadamkan api. Ya, lebih daripada itu, kejahilan, kebodohanmu juga harus dipadamkan, gitu kan? Ya, dipadamkan. Wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Dan kata beliau, ilmu itu adalah airnya. Ya, airnya yang dapat memadamkan api tersebut. Nah itu. Jadi hendak memadamkan api itu pakai air. Aku ini aja pemadam itu. Amun yang berduluan datang aja tapi kadang menyemprot, kadang mau habis apinya. Iya kan? Nah itu. Ya, jadi kejahilan itu harus dipadamkan. Nah, jangan sampai mempertahankan kejahilan. Gitu. Wa fi jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Nah, ini syair yang sangat ma'ruf sekali. Terkenal ini syairnya. Apa disebutkan wa fi jahli qabla al-mautun li ahlihi. Fa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Gitu. Apa kata penjaga ini mengatakan? Dalam kejahilan kematian sebelum pemiliknya mati. Orang yang mempertahankan kejahilan, mempertahankan kebodohan, berarti dia adalah mati sebelum dia mati. Nah, intinya dia sudah jadi mayat sebelum dia jadi mayat. Gitu. Jadi kejahilan, kematian sebelum pemiliknya mati. Fajsaduhum qoblal kuburu. Jasad mereka adalah kuburan sebelum mereka masuk ke dalam lubang kubur. Jadi jasad mereka orang yang jahil itu adalah kuburan sebelum ia masuk ke dalam lubang kubur. Nah, itu artinya apa? Mayat berjalan. Wa in imra'an lam yahyi bil 'ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta kuburi kuburu. Kata beliau mengatakan sesungguhnya ya, yang tak hidup dengan ilmu bagaikan mayat yang tak ada kebangkitan baginya hingga dibangkitkan. Jadi hidup ini harus dengan ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khasyah qulub. Ilmu itu membuat seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Gitu. Kenapa kita disuruh betul-betul menuntut ilmu? Karena ilmu itu dapat membuat kita takut kepada Allah. Tidak seperti orang yang durhaka berani melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka, jahil dipertahankan. Orang lagi siapa? Seluruhnya, dari mulai pemerintah, dari mulai ulama nyuruh pakai masker, dia ngotot dan mau pakai masker. Ini mana malaikat mautnya? Ini jahil ini. Ya, orang jahil seperti itu tidak perlu diprotes, tangkap, bawa ke Sembang Lehong, biar terbagi jual. Jangan rumah sakit apa? Rumah sakit yang khusus corona aja yang penuh. Rumah sakit orang gila juga harus banyak penuh. Banyak orang gila kan? Gitu kan? Nah, beliau mengatakan lagi di dalam sebuah syair yang lain, laisa man mata fastaraha bimayyitin innama mayyitun mayyita ahya'i. Kata beliau, bukanlah yang mati itu lalu beristirahat daripada kematian, sesungguhnya mayit itu adalah kehidupan yang mati. Jadi kalau orang yang mati ya tidak membawa ilmu, berarti dia tidak istirahat di dalam kubur. Tapi kalau orang meninggal dunia membawa ilmu, dia istirahat dalam lubang kubur. Kuburnya dia istirahat.
Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin. Orang yang mati karena kejahilan dan jauh daripada ajarannya Allah, jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, itulah mayit yang sesungguhnya. Sekalipun bentuk dan fisiknya hidup di dunia ini. Nah itu, jangan mau jadi mayit, ya, hidup di dunia. Jadilah orang yang mulia dengan ilmu. Gitu. Belajar artinya. Ada seorang ulama besar, itu guru daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, guru daripada Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dan gurunya para anbiya. Beliau adalah Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf. Ya. Beliau mengatakan, kata beliau, ketahuilah bahwasannya ilmu itu pasti mengangkat derajat yang rendah. Gitu. Ilmu itu pasti mengangkat derajat yang rendah. Sedangkan kejahilan, kata beliau, menurunkan yang tinggi. Gitu. Jadi ilmu itu mengangkat yang rendah, ya, dan kejahilan itu menurunkan yang tinggi. Nah itu. Ini Habib Umar bin Segaf ini datunya Habib Rahman ini. Ya, Habib Rahman ini ya, Habib Umar bin Segaf, ya, Segaf, gitu, di Sihun, gitu, di Wali Besar, ya, Habib Umar bin Segaf ini, datunya Habib Abu Bakar Segaf juga, ya, Habib Abu Bakar Segaf Gresik itu datunya Al Habib Umar bin Segaf, gitu. Beliau mengatakan bahwasannya orang dengan ilmu akan mengangkat yang rendah. Dan dengan kejahilan akan menurunkan yang tinggi. Ya, barang siapa yang nasabnya saja mulia, tetapi kejahilan menggelapkan kemuliaannya, maka keadaannya menjadi rendah dan kedudukannya akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang jahil. Menang nasab aja, tapi jahil orangnya, ya kan? Kedudukannya akan rendah, ya kan? Akan rendah. Emas itu akan lebih mahal harganya kalau murni bujur-bujur emas. Tapi kalau sudah bercampur dengan apa? Dengan tembaga, berarti harganya tidak lagi mahal. Di saat dia murni, mahal harganya. Ya kan? Intan itu juga seperti itu. Di saat dia murni, mahal harganya. Tapi kalau masih belum jadi intan, masih murah harganya. Gitu. Maka itu jangan menanggi nasab. Ya nasab sih boleh, keturunan bulan, tapi karena tidak punya ilmu, akhirnya rendah. Nah itu kan, akhirnya rendah. Itu, tidak punya ilmu rendah. Ya. Maka itu kalau hendak rendah, kalau hendak tinggi, belajar untuk ilmu, biar tinggi. Nah, jadi yang rendah akan dikumpulkan bersama dengan yang jahil, maka tidak ada kehidupan melainkan untuk orang yang berilmu, karena tidak ada kematian melainkan untuk orang-orang yang jahil. Maka itu belajar untuk ilmu agama. Cari guru. Kalau sudah ketemu guru, berpegang teguh dengan guru. Tapi harus betul-betul mencari dulu guru. Jangan asal mendapatkan guru di pinggir jalan, langsung diambil dibawa ke rumah belajar. Jangan. Ya, harus tahu dulu di mana dia belajar gurunya itu. Gurunya dia siapa? Gurunya lagi siapa? Gitu kan? Bersambung enggak? Nasabnya bersambung enggak? Sanadnya muttasil tidak? Itu harus dicari. Jangan sampai dapat guru yang mengecewakan kita. Gitu, yang mengecewakan kita. Kalau kita dapat guru istimewa, insya Allah apapun yang kita ingin lakukan, tanyakan kepada guru itu dulu. Gitu. Kalau kita punya guru, menghormati guru, kita ingin bepergian jauh. Tak kala ingin bepergian jauh, kita bertakut dulu guru tuh. Guru hendak belajar, hendak berjalan, hendak mencari rezeki guru berangkat ke sini, izin dulu, kepada dulu. Biar apa?
biar ada bekal yang diberikan lawan guru daripada nasihat-nasihat yang mulia. Tatkala kita berjalan, tatkala kita berangkat, kebayang dengan nasihat guru tersebut, iya kan? Tapi kalau guru kita, tapi kita tidak memintai, tidak kita beritahu, tatkala kita berjalan di mana-mana, ya kan? Apalagi perjalanan itu jauh, nah itu bahaya, bisa menjerumuskan kita. Maka itu carilah guru dimanapun berada. Alhamdulillah di Banjarmasin ini banyak guru, iya kan? Dari mulai guru sampai ke guruan, adanya berapa? Iya kan? Hendak mencari yang mana? Iya kan? Itu. Nah, jadi kalau ke guru itu jangan hanya sorangan, jangan, tapi bawa juga kawan-kawan yang lain. Kenapa? Karena kalau kalau kita berhalangan, kawan kita itu hadir, kita dapat masih pahalanya hadir majelis. Itu kan? Itu. Kalau kita datang sorangan, kemudian kita absen di majelis selanjutnya, kita tidak dapat kebaikan daripada majelis itu. Nah, jadi bawa kawan. Iya. Ketemu tengah jalan kawan di kampung, bawa. Itu daripada ikan mereka karuan duduk di tengah jalan kayak ini, kasihan aku menantikan, sini umpat, ya kan? Itu duduk akan di majelis. Nah, ini majelis khusus malam Jumat. Nah, ini majelis khusus malam Sabtu. Nah, ini majelis khusus malam Minggu. Nah, ini majelis khusus malam Senayan. Nah, ini majelis khusus malam Selasa. Hadirkanlah, iya, biar kawan pian mah kemana? Aku istirahat. Ini kan udah baik pulang, salah pulang ini, ya kan? Nah itu salah pulang. Bukan seperti itu. Kita bisa hadir juga. Kenapa? Karena kalau kawan kita hadir, dengan sebab kita hadir, maka kita double dapat dua ini. Kita double dapat ilmu dan juga double dapat keberkahan. Keberkahan dapat, ya, keberkahan ilmu dan keberkahan sholawat dan keberkahan hadir di dalam majelis sholawat dan majelis ilmu. Nah itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, berkahi kehidupan kita. Amin. Kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan langkah kaki kita untuk selalu hadir istiqomah di dalam majelis-majelis ilmu agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum